kita menemukan identitas, tempat di mana kita membangun harapan. Namun, bagaimana jika rumah itu mulai terasa sesak? Jika tanah yang dulu memberi pijakan, kini justru terasa sulit untuk menopang langkah-langkah kita. Dalam beberapa bulan terakhir, media sosial Indonesia diramaikan sebuah fenomena kabur aja dulu. Sebuah tagar yang bukan sekedar tren, tetapi representasi dari keresahan kolektif. Di balik ribuan unggahan yang menyertai tagar ini, tersembunyi sebuah pesan. Ada yang tidak beres. Ada yang membuat banyak orang merasa ingin pergi, mencari tempat baru untuk merajut kehidupan yang lebih layak. Fenomena ini bukan sekedar luapan emosi sesaat. Ini adalah sebuah refleksi. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja semakin sulit didapat, korupsi merajalela, dan ketidakpastian ekonomi menghantui. Wajar jika muncul pertanyaan besar, masihkah tanah air ini memberikan harapan? Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dengan 7,47 juta penduduk usia produktif tidak memiliki pekerjaan tetap. Di sisi lain, gaji rata-rata pekerja di Indonesia masih berada di angka yang jauh dari standar kesejahteraan. Lalu, apakah kita bisa menyalahkan mereka yang memilih mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri? Apakah kita bisa menghakimi mereka yang merasa lebih dihargai di orang? Sejarah telah mencatat, migrasi bukanlah sesuatu hal yang baru. Dari dulu, orang-orang berpindah ke tempat yang menawarkan peluang lebih besar. Namun, ada satu perbedaan mendasar antara migrasi karena impian dan migrasi karena keputusasaan. Dan hari ini, kita dihadapkan pada realitas yang lain. Semakin banyak anak bangsa yang merasa harus pergi, bukan karena ingin, tetapi karena merasa tidak punya pilihan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton sambil menyalahkan mereka yang memilih pergi? Ataukah kita akan mulai bertanya kepada diri sendiri, bagaimana cara kita membangun negara ini agar bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk semua? Selamat datang di RPD Channel, dan inilah pembahasan kita kali ini. Kabur aja dulu, ketika negeri sendiri tak lagi memberi harapan. Fenomena kabur aja dulu adalah refleksi ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap kehidupan di negeri sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, tagar kabur aja dulu menjadi viral di media sosial Indonesia. Tagar ini tidak hanya sekedar tren, melainkan cerminan dari kegelisahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi kehidupan di Indonesia. Dari sektor politik, kesehatan, keadilan, hingga pendidikan, banyak warga Indonesia yang merasa bahwa hidup di negeri sendiri semakin sulit. Fenomena ini mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan pilihan yang paling radikal, pergi ke luar negeri dan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, apa sebenarnya yang melatar belakangi fenomena ini? Apakah ini hanya sekedar ekspresi kekecewaan sesaat? Ataukah ini adalah tanda dari masalah struktural yang lebih mendalam? Video ini akan mencoba mengupas fenomena kabur aja dulu dengan
merasa bahwa sistem politik saat ini justru semakin jauh dari rakyat. Korupsi masih merajalela, kebijakan-kebijakan pemerintah sering tidak pro rakyat, dan partai politik lebih fokus pada kepentingan elit daripada kebutuhan masyarakat. Data dari Transparansi Internasional menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 berada di peringkat 110 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan-kebijakan seperti kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan pajak seringkali dianggap memberatkan masyarakat kecil. Pandemi COVID-19 telah membuka mata banyak orang tentang betapa rapuhnya sistem kesehatan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan layanan kesehatan melalui program seperti BPJS Kesehatan, kenyataannya banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rasio dokter terhadap penduduk di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 1 dokter untuk 2.500 penduduk. Selain itu, fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa hidup di luar negeri dengan sistem kesehatan yang lebih baik adalah pilihan yang menjanjikan. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial dan hukum yang tidak adil. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks Gini di Indonesia pada tahun 2022 masih berada di angka 0,384, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Selain itu, banyak masyarakat yang merasa bahwa hukum di Indonesia tidak adil, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau uang. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi seringkali dianggap tidak ditangani secara serius. Sementara rakyat kecil yang melakukan pelanggaran kecil justru dihukum berat. Ketidakadilan ini menimbulkan rasa frustasi dan kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat. Yang keempat, soal pendidikan. Kualitas pendidikan yang tidak merata. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun, di Indonesia, kualitas pendidikan masih sangat timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di daerah pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Selain itu, kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas. Hal ini membuat banyak orang tua merasa bahwa pendidikan di luar negeri adalah pilihan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak mereka. Fenomena kabur aja dulu sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak lama, banyak warga Indonesia yang memilih untuk bekerja atau menetap di luar negeri dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, yang membuat fenomena ini menarik adalah bagaimana tagar ini menjadi viral dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat, tagar kabur aja dulu adalah bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi kehidupan di Indonesia. Mereka merasa bahwa segala upaya untuk memperbaiki hidup di negeri sendiri seolah-olah sia-sia. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, sistem kesehatan yang tidak merata, ketidakadilan hukum, dan kualitas pendidikan yang rendah adalah beberapa alasan yang mendorong mereka untuk mempertimbangkan pilihan pergi ke luar negeri. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa dilihat sebagai upaya mencari solusi. Bagi mereka yang merasa tidak memiliki masa depan di Indonesia, pergi ke luar negeri adalah cara untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak warga Indonesia yang berhasil meraih kesuksesan di luar negeri, baik sebagai tenaga kerja profesional maupun sebagai pelajar. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai lebih dari 4 juta orang. Ini menunjukkan banyak warga Indonesia yang melihat peluang hidup lebih baik di luar negeri.
Fenomena kabur aja dulu sebenarnya memiliki dampak positif. Pertama, ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi kehidupan di Indonesia. Ketika banyak warga negara memilih untuk pergi ke luar negeri, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem yang ada. Kedua, bagi mereka yang berhasil meraih kesuksesan di luar negeri, ini bisa menjadi sumber devisa bagi negara. Banyak TKI yang mengirim uang ke keluarga mereka yang ada di Indonesia, yang berkontribusi pada perekonomian nasional. Namun fenomena ini juga memiliki dampak negatif. Pertama, ini bisa menyebabkan brain drain, di mana banyak tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi memilih untuk bekerja di luar negeri. Hal ini bisa menghambat pembangunan di Indonesia karena negara kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, ini bisa memperburuk ketimpangan sosial. Mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk pergi ke luar negeri adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah atas. Sementara itu, masyarakat miskin yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk pergi ke luar negeri akan semakin terpuruk. Fenomena kabur aja dulu adalah cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi kehidupan di Indonesia. Namun, pergi ke luar negeri bukanlah solusi jangka panjang. Masalah-masalah struktural yang ada harus diatasi agar masyarakat tidak merasa perlu pergi ke luar negeri. Yang pertama, reformasi sistem politik. Pemerintah perlu melakukan reformasi sistem politik agar lebih aspiratif dan pro-rakyat. Korupsi harus diberantas dan kebijakan pemerintah harus lebih memihak pada kepentingan rakyat kecil. Yang kedua, peningkatan layanan kesehatan. Sistem kesehatan harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan agar semua warga Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, menegakkan hukum yang adil. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Kasus-kasus korupsi harus ditangani secara serius dan hukum harus menjadi alat untuk melindungi rakyat kecil dan bukan sebaliknya. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pedesaan. Fasilitas pendidikan harus ditingkatkan dan kualitas tenaga pengajar harus ditingkatkan agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kesimpulannya, fenomena kabur aja dulu adalah cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi kehidupan di Indonesia. Namun, pergi ke luar negeri bukanlah solusi jangka panjang. Masalah-masalah struktural yang ada harus diatasi agar masyarakat tidak merasa perlu untuk pergi ke luar negeri. Pemerintah perlu melakukan reformasi di berbagai sektor, mulai dari politik, kesehatan, keadilan, hingga pendidikan, agar semua warga negara bisa merasakan kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri. Fenomena ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan semua pihak untuk segera mengambil tindakan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Dengan sistem yang baik, kepemimpinan yang kuat, tidak ada alasan untuk tidak bisa menciptakan